Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. For Leslie, it always be an honor and privilege, and also very personal to be invited again in S3 user conference in Indonesia, and also being part of S3 for maybe 30 years since 90s and early 2000s. So I will continue in Indonesia. I'm sorry for the inclusiveness. Saat ini saya akan menyampaikan bagaimana GIS, data spasial, dan juga tentu saja S3 yang sudah berdampak baik itu langsung atau tidak langsung ke perencanaan pembangunan kita Indonesia. Next. Seperti yang kita tahu bahwa kita sedang menyusun, kita semua ya, menyusun rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045 selama 20 tahun. RPJP baru berarti rencana pemerintah jangka menengah baru dan rencana kerja pemerintah baru. RPJP dan RPJMN itu bukan milik Bappenas, bukan milik pemerintah, tapi milik kita semua karena ditetapkannya berdasarkan undang-undang. Berarti juga berkait dengan bisnis dan komunitas. Untuk itu, di pertemuan ini kami dari Bappenas ingin menyampaikan bagaimana peran analitika data, terutama analitika data spasial, dalam penyusunan RPJP dan ke depannya untuk kita mencapai Indonesia Emas 2045. Part yang saya sampaikan mungkin secara general menampilkan peran analitika data dan SDM yang kita butuhkan. Karena investasi yang paling besar yang harus kita lakukan adalah bukan hanya di teknologi saja, tapi di proses bisnis dan SDM. Perencanaan kita nih di Indonesia itu menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan juga spasial. Ini ada peraturan pemerintahnya dan kita semua dari pemerintah tadi dari PM lagi Pak Sandi, kemudian dari Bappenas dan BUMN mungkin juga menggunakan pendekatan ini, tematik, holistik, integratif, dan spasial. Everything happen somewhere. Kemudian data spasial tersebut tidak mau dan tidak harus juga, terutama untuk SDGs, akan berhubungan juga dengan pekerjaan, aktivitas, bisnis, dan juga lokasi. Jadi semua data itu, tabular itu, harus bisa di-relate dengan lokasi. Untuk hal ini kita harus memberi aplaus, tepuk tangan dulu buat Esri, yang sudah digunakan untuk menyusun RPJP 2025-2045. Bukan itu saja, Esri juga sebagai backbone kebijakan satu peta di tahun 2010-2011. Saya melihat teman-teman dari Esri yang ikut membangun JIGN atau portal Tanah Air Indonesia Go ID itu masih ada di sini dan mungkin akan membangun hal-hal lain yang bisa kita mencapai Indonesia Emas 2045. Kenapa kita pakai spasial? Karena spasial itu bisa dibanding tabular ya, bisa menganalisis dinamika manusia. Contohnya COVID. Saya ada di mall, ada di kantor, tapi juga bisa menganalisis natural, yang bawah ya, dinamika lingkungan, seperti yang Pak Sadli sampaikan tadi. Musim, cuaca, dan seterusnya. Tapi ada juga yang bisa menganalisis dua hal ini, manusia dan lingkungan. Seperti contohnya perizinan yang sekarang lagi hangat ya, atau tata ruang, atau bisnis mart, ya kayak ada Indomart, Alfamart, HP-Mart, gitu. Pasti dinamika manusia dengan lingkungan. Apa yang bisa dilakukan? Serendah-rendahnya iman analitik itu adalah visual. Cuman lihat sampainya, tapi kemudian
harus berupa verbal. S3 sudah punya story map. Ini untuk analisis visual dan verbal. Kemudian ada matematis, modeling, query, dan seterusnya. Kemudian digital, dan terakhir kognitif. Produknya apa? Ya tadi, serendah-rendahnya iman produk itu adalah deskriptif, menggambarkan yang ada gitu ya. Tapi harus kita naik nih, menjadi diagnostik. Dari misalnya El Nino sebabnya apa sih gitu ya. Atau kebakaran yang di Bromo itu sebabnya apa, diagnostiknya. Setelah itu prediktif, menambahkan ekstrapolasi ke depan. Nah, yang Bappenas sudah sampainya itu di preskriptif, menemukan beberapa skenario opsi untuk dilakukan. Jadi preskriptif kayak dokter gitu. Kalau misalnya pusing dikasih ini, kalau pusing dengan mual dikasih ini, kayak gitu. Yang terakhir adalah insight. Ini yang kenapa spasial itu ada di tematik holistik integratif spasial. Nah, kemudian data decision making itu, data driven decision making juga ada keuntungannya, seperti yang kiri bawah itu. Pasti adalah kita manfaatnya menggunakan integrasi tabular dengan spasial. Bappenas itu bukan hanya melakukan prediksi tahun ini ya dalam menyusun RPJP itu, tapi bukan strategic foresight. Ada beberapa lembaga pemerintah yang sudah menerapkan foresight. BI, BPK, Kemenq, Bappenas itu menggunakan strategic foresight. Apa strategic foresight? Kita bukan meramal masa depan. Meramal itu kita simulasi sekarang kira-kira 5 tahun jadi gitu ya. Enggak. Kita strategic foresight. Ramalan itu, prediksi itu dilakukan bertahap. Per tahun atau per 3 bulan sehingga kita bisa menavigasikan tindakan kita, skenario kita di dalam bukan per tahun, mungkin per bulan atau per 3 bulan. Seperti COVID kemarin, itu strategic foresight. Tujuannya adalah mengurangi jumlah penderita COVID. Setiap bulan pasti ada preskriptif baru ya, atau ada tindakan baru untuk mengurangi akibat dari perubahan kondisi yang selalu berubah. Jadi prediction itu sudah menjadi strategic foresight. Apa inti strategic foresight itu ada 2 secara general ya. Pertama, horizon scanning. Apapun yang harus ada itu ada. Misalnya IoT atau remote sensing data yang sudah 2 minggu sekali. Bahkan 2030 Cina mengeluarkan Gofen dan Jilin yang sampai 11 menit. Setiap 11 menit ada citra baru. Itu horizon scanning. Di spasial udah biasa ya. Seperti BMKG melakukan sensor cuaca, mungkin ambilnya kan per detik ya Pak ya. Itu adalah scanning. Yang kedua adalah skenario planning tadi. Di tengah-tengahnya antara horizon scanning dengan strategic foresight atau skenario planning, itu ada artificial intelligence, big data analytics, dan seterusnya. Jadi menu kita menganalitik bukan di awal pekerjaan saja sekarang, tapi di tengah pekerjaan dan di hampir penyelesaian pelaporan. Jadi sehingga data itu untuk mencapai informasi, knowledge, dan wisdom itu tidak satu piramid, tapi piramid kecil-kecil tapi banyak. Kita melakukan simulasi bahkan nanti bisa per bulan atau per hari. Yang dibutuhkan, kita juga harus mengupload Esri ya, yang memiliki training center yang sudah belasan tahun ya. Esri sangat, pengalaman saya, sangat concern tentang terkait SDM di geospasial. Makanya banyak sertifikat Esri dan selalu dia menawarkan di setiap penjualan produknya. Itu saya apresiasi sekali karena investasi yang paling besar di dunia IT adalah SDM. Bukan hardware, software, atau bukan bahkan data, SDM yang ini kita bisa lihat dari Gartner ya terakhir buat artificial intelligence. Secara teoretik AI sudah stabil secara teoretik menuju ke stabil. Tapi secara penerapan lagi menanjak. Inilah industri ini. Pertama didorong oleh science, kemudian diikuti oleh industri. Ini peran data analitik ini sangat in sekarang dan mungkin akan bertahan bertahun-tahun. Untuk itu, apa sih yang ada di Gartner ini?
Pertama, lihat HII masih di puncak, kemudian digital twin, mungkin pernah Bapak dan Ibu di BUMN ya, Waskita Karya, Utama Karya. Digital twins, metaverse. Kemudian ada human-centered AI. Kalau di AI itu ada 2 kutub, ada human assistant atau full automation, itu juga maju ya. Seperti automatic driving, ada yang bilang, yang kan mobil-mobil baru tuh kalau di spion ada yang lampu nyala tuh. Itu human assisted pakai AI, atau kita full automation. Ini masih terus, dan ini ditopang oleh teknologi geospasial. Kemudian apa sih yang dibutuhkan sama kita nih? Setiap organisasi ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah level manager atau pimpinan harus menyiapkan 3 okupansi ini. Pertama, data engineer yang ngurus admin spasial database, yang ngurus standarisasi, yang ngurus cloud. Kemudian yang kiri, data analis. Data analis itu yang melihat kesesuaian kualitas, kesesuaian relevansi dengan kebutuhan dan seterusnya. Kemudian yang paling in sekarang adalah data scientist. Nah, kalau di pemerintah, di dinas-dinas itu yang di data science, kemudian yang di Pusdatin atau Diskominfo itu ada di data engineer dan data analis. Begitu juga di pemerintah, di bisnis ya, itu juga seperti ini. Ada pusat IT misalnya dari PLN, Bapak itu ada di data engineer dan data science. Tapi di setiap divisi harus ada data scientist gitu. Jadi dia yang mengetahui. Sering kita dengar jargon let's data talk. Tapi data talk itu tidak mungkin terdengar tanpa didampingi oleh knowledge expert. Ahli bencana itu harus didampingi oleh data science. Ahli cuaca harus didampingi data science. Jadi knowledge expert itu tidak mungkin ditinggalkan, dan kita tidak bisa merely ke otomasi hasil deep learning atau machine learning tanpa ada data analis sebagai domain expert atau data science. Apa yang dibutuhkan nih? Mudah-mudahan Esri bisa mengupdate-nya ya, kurikulum silabus di trainingnya. Kalau misalnya kita dari sosial dan sosial humaniora, mau nggak mau kita harus belajar sedikit-sedikit statistik dan matematik. Programming jelas, mungkin dengan ArcPy di Esri kan ada ArcPy ya, Python yang udah diadopsi oleh ArcGIS. Kemudian domain knowledge tadi ya, domain expert, dan juga communication and visualization. Ini penting kita memiliki 3 ini, karena kita akan pasti ya dipaksa melakukan simulasi bukan setahun sekali sebelum pekerjaan, tapi sepanjang pekerjaan sampai pelaporan. Ini mungkin. Nah, inilah urutannya yang Bappenas coba bangun dan mungkin sedang berkembang, yaitu bagaimana dari data menjadi insight. Mungkin ini juga sudah lama diterapkan di bisnis atau di kementerian lain, tapi yang jelas ini sedang dibangun di Bappenas. Semoga Esri bisa mengiringi kita dengan teknologinya dan juga dengan trainingnya ya, sehingga kita punya SDM yang bisa melakukan analis terus-menerus seperti yang dituntut oleh strategic foresighting. Contohnya seperti ini. Ini adalah menggunakan spasial data analitik dengan Kementan, Bappenas, Kementan, BPS ingin memperbaiki KSA sampling padi dengan remote sensing. Tentunya di tengah-tengahnya ada Esri dan machine learning. Esri punya SAM ya, segmented anything ya, any model, itu kita pakai di sini. Kemudian kita dari sini melihat padi itu masa panen seperti berair gitu ya, atau masa hijau mau panen, atau masa kering setelah panen, itu kelihatan produksi. Dari produksi padi ini diharapkan kita bisa melihat kebutuhan pupuk, bantuan pupuk, atau kebutuhan impor, dan seterusnya. Dan kalau kita mau sudah impor, kita melakukan ini dengan teknologi spasial yang data global, bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara yang menjadi target kita mengimpor. Contohnya kita memantau Vietnam, Thailand, atau semacam seperti ini. Sehingga kita mengetahui berapa produksi di sana, sehingga kita menemukan harga yang pas. Begitu juga konversi lahan.
adanya El Nino bukan hanya ancaman buat produksi padi, tapi mall, gudang, lapangan itu menjadi ancaman penurunan produksi padi. Itu juga bisa dipantau oleh teknologi geospasial analitika data. Itu terakhir. Kemudian saya juga terima kasih lagi nih kepada Esri atas undangannya dan juga berada di komunitas geospasial. Kami menyampaikan apa yang kami sedang kerjakan dan semoga Bapak dan Ibu dari kementerian dan dari bisnis bisa mendapatkan manfaatnya, dan juga agar supaya Esri terus meningkatkan dukungannya, minimal mempertahankan dan menambah kemampuan training analitika data dari SDM, bukannya hanya di Bappenas tapi juga di kementerian lain, Pemda, bahkan di bisnis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.